Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil quddusis salam, al-mutafarridu bil 'azamati wal baqa'i wad dawam, al-muntazih anin naqaisi wa musyabahatil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hassana bi syari'atin samiyatil ahkam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, al-mab'uts bir rahmati wal qiyamil 'izam. Allahumma salli wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi a'immatil hudal a'lam wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sidqin la yuram. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-layali wal ayyami wal a'wam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi, kami sebagai khatib mewasiati dan menasihati diri dan kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita, dan wasiat kepada orang-orang yang akan datang setelah kita. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa dalam artian amalun bi ta'atillah ala nurin minallah, raja'a thawabillah, wa tark li ma'siyatillah ala nurin minallah, khifata adabillah. Takwa dalam artian mengamalkan segala ketaatan karena Allah Azza wa Jal, bukan karena sebuah peraturan, bukan karena sebuah undang-undang, tetapi kita lakukan karena Allah Azza wa Jal, ala nurim minallah, didasari dengan ilmu dari Allah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena kondisi dan lingkungan yang mengarahkan kita untuk melakukannya, tapi semuanya harus dilandasi dengan ilmu, dengan cahaya dari Allah Azza wa Jal. Raja'a thawabillah, dengan tentunya penuh harapan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula meninggalkan segala bentuk kemaksiatan karena Allah, bukan karena tidak sesuai kearifan lokal, bukan karena tidak mampu melakukannya, tapi kita tinggalkan karena Allah. Ala nurim minallah, juga didasari karena ilmu dari Allah, bukan karena jiwa yang tidak suka, bukan karena tidak sesuai dengan kearifan lokal atau adat kita tidak sesuai dengan hal itu, tapi kita tinggalkan semua itu karena Allah, didasari ilmu dari Allah,
dan juga karena takut dari adab Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini iman masih ada di dalam dada-dada kita. Iman masih ada di dalam hati kita, dan kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menjalankan dan melaksanakan segala perintahnya walaupun mungkin belum seperti yang diinginkan oleh syariat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada kewajiban yang paling wajib dan tidak ada sesuatu yang paling utama setelah Allah memberikan iman di dalam hati kita, setelah Allah memberikan cahaya di dalam hati kita, kecuali harus menjaga iman itu, menjaga cahaya itu agar tidak redup dan bahkan agar tidak mati. Maka sebagian ulama kita di antara ayat yang paling ditakuti di dalam Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau cabut hidayah yang sudah mendalam, yang sudah merasuk di dalam hati kami setelah kami telah merasakan nikmatnya hidayah. Ya Allah, janganlah hilangkan rasa manisnya salat berjamaah setelah sekian lama kami merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Ya Allah, janganlah engkau hilangkan manisnya ukhuwah yang sekian lama telah kami rasakan. Ya Allah, jangan engkau cabut iman dan hidayah tersebut. Maka kewajiban kita yang paling utama setelah iman ada dalam hati kita adalah mempertahankan dan istiqamah di atas kebenaran dan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kita dahulu saling menasihati dalam masalah beribadah. Hum yatanasahun, mereka saling menasihati. Is'alillaha as-sawaba fil amal, as-sawaba fil amal, mintalah kepada Allah agar diberikan kebenaran dalam beramal. Fa idza ruziktumus shawaba fas'alillaha al-ikhlas, kalau sudah diberikan kebenaran dalam beramal, minta agar diberikan keikhlasan. Kalau sudah diberikan keikhlasan, fas'ali al-qabul, maka mintalah agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Dan yang selanjutnya, dan ini yang berat, adalah mintalah kalau sudah benar, sudah ikhlas dan sudah berharap diterima oleh Allah, maka mintalah kepada Allah, fas'alillaha tsabat, mintalah kepada Allah agar diberikan keteguhan, agar diberikan kekokohan di atas kebenaran dan di atas hidayah yang sudah kita rasakan. Karena ya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan as-sabat dari Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa bertahan di atas kebenaran. Apatah lagi di masa, di zaman fitnah begitu banyak menyambar, fitnah di mana-mana. Jangankan kita, selevel Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seandainya bukan kekuatan dari Allah, maka Rasulullah SAW telah lama meninggalkan agama ini. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, seandainya bukan kekuatan dari kami, maka engkau telah lama meninggalkan dan mengikuti mereka, mengikuti ajakan orang-orang kufar sedikit demi sedikit. Maka tidak ada yang bisa kita pertahankan, tidak ada yang bisa kita, sesuatu yang wajib kita lakukan lebih daripada mempertahankan iman yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu banyak rintangan dan tantangan di hadapan kita dalam menjalankan syariat ini, dalam menegakkan kebenaran, dalam mensyiarkan kalimah la ilaha illallah dan mensyiarkan inna dina indallahil Islam. Akan banyak rintangan dan tantangan, baik dari kalangan orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun dari kalangan atasan kita, ataupun dari luar dari umat Islam itu sendiri. Karena memang kita adalah ummatun mustahdafah, umat yang memang diincar, umat yang memang ingin dihabisi. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali harus sabat. Apapun kondisinya, apapun situasinya, di hadapan kita, dalam hitungan-hitungan manusia mungkin kita tidak akan pernah menang. Dalam masalah strategi, dalam masalah ekonomi, dalam masalah peralatan militer dan segalanya, dari segi hitung-hitungan kita tidak memiliki apa-apa. Ingatlah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, umat Islam pernah mengalami suatu masalah, suatu kondisi yang lebih parah dari kita, dan di saat itu Rasulullah SAW mengatakan,
kita akan makan dari Romawi, kita akan menduduki Romawi dan Persia. Di saat kata orang munafik, bagaimana mungkin ada seorang nabi, ada orang yang mengatakan kita akan menaklukkan kota Romawi, kita akan menaklukkan kota Persia. Pada saat itu untuk kita buang air kecil saja kita ketakutan, untuk ke belakang saja buang hajat kita ketakutan, perlu diawasi 2 orang karena kekhawatiran. Bahkan sampai Allah mengatakan wa balagatil qulubul hanajir, jantung sudah hampir sampai di tenggorokan disebabkan karena ketakutan. Ini bukan generasi siapa, mereka adalah sahabat, mereka di dalamnya ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Tapi ketakutan yang mereka rasakan begitu dahsyat saat perang Al-Ahzab, saat perang Khandaq. Tetapi Rasulullah SAW tetap mengatakan kita akan menaklukkan kota Makkah dan setelahnya kota Persia dan Romawi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan dan apa yang dinyatakan oleh umat Islam saat mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, falamma ra'al ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang akan dijanji, inilah yang janji Allah dan janji Rasulullah, dan inilah yang akan terjadi. Adapun orang munafik, semoga Allah menghilangkan rasa kemunafikan dan sifat kemunafikan dalam diri kita. Adapun orang munafik, mereka mengatakan tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah illa ghurura, kecuali hanya tipu daya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari tetap istiqomah, tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun di hadapan kita. Tidak lama kita mungkin akan meninggalkan dunia ini, tapi yang menjadi masalah, nama kita akan tercatat. Apakah tercatat sebagai orang yang berpegang teguh di atas kebenaran sampai meninggal dunia, atau orang yang telah meninggalkan kebenaran karena khawatir mendapatkan musibah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ayat yang telah kita angkat di muqaddimah dalam surah Fussilat dan juga dalam surah Al-Ahqaf, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita gembira dan penyemangat kepada kita, kepada para jamaah, kepada para umat Islam, terutama di masa kesulitan, di masa seolah-olah tidak ada harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang telah tertancap iman dalam hatinya, dia ucapkan dalam lidahnya rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah dan tujuan kami adalah Allah dan kami tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Lalu istiqamah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas pendirian itu, tidak gencar dengan segala tuduhan, tidak gentar dengan segala fitnah yang dia hadapi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim para malaikatnya untuk memberikan ketenangan. Di dalam pandangan kita mungkin mereka, orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran ini, merasa dikucilkan, tetapi ingatlah, insya Allah mereka telah tenang karena malaikat telah bersama dengan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dan membisikkan kepada mereka, alla takhafu, jangan pernah takut dengan apa yang kau akan hadapi di masa yang akan datang, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih terhadap apa yang engkau akan tinggalkan setelah engkau berada di atas kebenaran. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, Allah telah menjanjikan surga kepada kalian. Allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum, kata para malaikat, dahulu di dunia kami telah membersamai kalian, kami mencatat kalian dalam menjalankan syariat. Begitu banyak orang yang menghalangi kalian, dan begitu banyak orang yang mengintimidasi kalian, begitu banyak orang yang berusaha membunuh kalian. Kami para malaikat telah bersama kalian di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, di akhirat kita tetap bersama. Inilah teman sejati. Maka jika kita memiliki malaikat teman sejati, maka mari juga kita memiliki teman dari manusia, teman sejati yang selalu siap bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan dalam diri kita dan mewafatkan kita di dalam istiqomah. Dan nasihat terakhir dari ulama kita yang kita sebutkan tadi, kalau sudah benar, sudah ikhlas, sudah diterima oleh Allah, maka mintalah sabat. Maka yang terakhir insya Allah dapat oleh-oleh besar dari Allah Azza wa Jal,
yaitu husnul khatimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril nahari 'alal laili wa mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan wa tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihil akhyar wa sallim taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang mungkin akan muncul setelah kita mendengarkan begitu indahnya dan begitu besarnya janji Allah kepada orang yang istiqomah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah? Bagaimana kita bisa tetap berada di atas jalan yang benar? Namun sebelumnya secara singkat perlu untuk kita ketahui istiqomah itu yang bagaimana yang dimaksud. Walaupun kita sudah sering mendengarkan istiqomah, istiqomah adalah tetap di atas kebenaran. Itu yang sering kita pahami. Namun wallahu ta'ala alam, sependek pengetahuan kami dan penelusuran kami dalam membaca dan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, istiqomah bisa disingkat dalam sebuah arti kata fi'lu ma yanbaghi fi'luhu wa tarku ma yanbaghi tarkuhu. Istiqomah dalam bahasa singkatnya adalah laksanakan apa yang pantas untuk dilaksanakan dan tinggalkan apa yang pantas untuk ditinggalkan. Istiqomah bukan berarti selalu berada pada level yang sama. Hafalan 2 juz tahun lalu, sekarang masih 2 juz. Bukan istiqomah namanya itu. Istiqomah adalah lakukan apa yang bisa dilakukan. Anda bisa naik ke 3 juz, naiklah 3 juz. Anda bisa 4 juz, naiklah ke 4 juz. Kalau istiqomah dengan satu keluarga sudah membuat kita tenang, alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih, kenapa tidak? Kalau memang itu yang bisa lebih baik untuk dilakukan, meninggalkan sesuatu yang kita harus tinggalkan, mari juga tinggalkan. Istiqomah fi'lu ma yanbaghi fi'luhu wa tarku ma yanbaghi tarkuhu. Melakukan apa yang layak untuk dilakukan dan meninggalkan apa yang layak untuk ditinggalkan. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, secara singkat kami sebutkan beberapa amalan yang dengannya kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla, an yuthabbitana ala ta'atihi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, tetapkan dan teguhkan hati kami di atas kebenaran. Kemudian yang kedua adalah al-inayatu bil ilmi. Harusnya punya perhatian besar terhadap ilmu, karena kita tidak mungkin istiqomah tanpa didasari dengan ilmu. Maka para mahasiswa Stiba yang kami cintai, belajarlah, karena dengan belajar dan memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, membuat kalian akan istiqomah di atas agama dan di atas kebenaran ini. Yang ketiga adalah ikhtiar as-suhbah as-salihah, memilih teman, sahabat yang baik, termasuk memilih pasangan yang baik, karena pasangan, teman akan mempengaruhi agama seseorang. Kalau kalian ingin mengetahui agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Ingatlah dengan siapa, bahkan lihat siapa istrinya, siapa suaminya, karena dari situ kita akan lihat dia akan istiqomah atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suhbah salihah, zaujah salihah, dan lingkungan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا ذليلا إلا أعزته ولا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنته علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم